begini Bu ya, izin bertanya Bu ya, mengenai kenapa pondok-pondok pesantren Al-Bahjah yang selain di Cirebon itu tidak menerima pendaftaran gitu Bu ya. Sementara banyak masyarakat yang tinggal di sekitar pondok, di cabang-cabang itu beranggapan aneh dan salah paham gitu Bu ya. Kenapa kok Al-Bahjah tidak seperti pondok-pondok yang lain gitu Bu ya. Ada di sekitaran tempat kita, warga, tapi kita ingin memondokkan anak kita kok tidak bisa gitu Bu ya. Mungkin nanti setelah Bu ya menjelaskan lewat suara ini, warga yang khususnya tinggal di sekitaran pondok Al-Bahjah di cabang-cabang dimanapun berada di seluruh Indonesia bisa paham dan tidak salah paham lagi Bu ya. Gitu Bu ya, mohon nasihatnya dan mohon doanya, mudah-mudahan kami diberi kemudahan untuk bisa memondokkan anak-anak kami di pondok pesantren Al-Bahjah. Amin. Amin insyaallah. Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang diharapkan di balik pendaftaran dengan cara semacam itu, kebaikan-kebaikan. Di antaranya apa? Kita biar bisa betul-betul, karena pondok ini adalah amanat. Yang belajar di dalamnya harus orang yang memang betul-betul mau belajar. Jadi kita akan tanya sejauh mana kemauan dia untuk belajar. Jadi dengan cara seleksi semacam itu, jangan sampai ada orang yang hanya pengen main-main di tempat ini. Kalaupun tetangga Anda adalah orang yang semangat belajar, sangat senang, daftar ke pusat, nanti bisa masuk ke cabang-cabang. Hanya pendaftaran saja di pusat. Karena akan kita perhatikan, kita lihat semangatnya seperti apa. Bahkan mungkin yang tidak semangat, setelah melihat di pusat nanti semakin semangat. Tujuannya adalah untuk seleksi yang pertama. Kemudian juga menyesuaikan dengan kesiapan pesantren di dalam melayani. Sebab kalau seandainya tanpa dibatasi nanti, tahun ini berapa ratus yang kita tidak bisa menerima. Karena apa? Kalau mereka masuk nanti akan mengganggu yang sudah masuk. Urusan tempatnya belum ada, pelayanannya nanti seperti apa. Jadi kalau tidak dibatasi nanti akan berbahaya. Malah bukan menjadi sebuah pesantren yang mendidik anak. Hanya sekedar penampungan orang yang pengen mondok tapi tidak akan diberi pendidikan yang sesungguhnya. Tapi peluang dibuka, tetangga Anda pun boleh mendaftar. Banyak orang dari Tangerang di sini, banyak ini dari Tangerang. Kalau tetangga Anda punya semangat, suruh belajar. Mungkin alasannya kenapa? Kalau jauh susah belajar, daftarnya ke sini. Nggak ada uang untuk berangkat. Nanti diganti kalau memang orang nggak mampu. Alasannya apa? Kalau mampu ya berangkat. Lah, pengennya yang dekat. Kalau dekat nanti kita buatkan madrasah buan pondok. Kalau pulang pergi, kalau dekat alasannya apa? Dekat pun juga nggak boleh ketemu orang tuanya, sama saja. Biarpun ini orang Cirebon di sini, yang mondok di sini juga nggak bisa ketemu orang tuanya. Biarpun tetangga pondok. Karena pondok harus ada aturannya di sini. Nah, kemudian yang lainnya bahwasanya di dalam pendaftaran sendiri harus ada adab dan tata keramanya. Kita tidak ingin misalnya sebuah pondok cabang kebobolan misalnya ada pindahan-pindahan dari pondok lain tanpa sepengetahuan dari pusat dengan cara yang tidak baik. Karena kita tidak ngerebut santrinya orang. Jadi kalau seandainya nanti cabang dibuka bebas tanpa peraturan, nanti ada tiba-tiba orang pengen mondok sana sini. Akhirnya santri-santri yang pindah dari tempat lain adalah menyakiti guru-gurunya. Ini berbahaya sekali. Kita tidak berebut santri. Tidak rebutan santri, tapi kita ingin sama-sama yuk membimbing para santri. Adapun tetangga-tetangga Anda, ada kesempatan nggak ada dibeda-bedakan. Semuanya sama. Yang berhak mendapatkan, yang punya semangat, kemauan, berhak untuk belajar di Al-Bahjah. Kemudian modelnya kita rolling, kita pindah ke sana sini, memang kita akan cetak anak-anak kita untuk biasa menjadi juru dakwah yang tidak pernah terikat dengan tempat. Hatinya dengan Allah dimanapun berada. Sehingga dia harus patuh. Termasuk di pondok pesantren Al-Bahjah punya ciri khas adalah harus patuh. Kalau tidak patuh jangan mondok di sini, susah, repot. Tiba-tiba nanti dipindah. Nah, dipindah pun adalah bisa saja untuk naik kelas. Dari Cirebon pindah ke mana? Ke Cianjur. Dari Cirebon pindah ke Jawa Timur. Ya, bisa saja begitu. Kemudian juga ini mensiasati zaman semacam ini biar anak tidak masuk wilayah kejenuhan.
Jadi kita bikin, anggap saja rekreasi 2 tahun di Bogor, nanti balik lagi Cirebon, rekreasi 1 tahun di Cianjur, balik lagi. Ini siasat. Jadi kalau ada satu orang yang memandang salah, ya tinggal dijelaskan saja. Kalau ternyata nggak bisa paham, ya memang kalau orang tidak bisa paham, ya susah difahamkan. Insya Allah nggak ada masalah. Anda tidak usah terlalu khawatir. Tapi dari pertanyaan Anda menunjukkan Anda adalah orang yang sangat mencintai dengan program dakwah. Insya Allah Allah menjaga Anda dan anak-anak Anda. Kepada siapapun dari para orang tua yang merindukan anaknya untuk belajar dengan di Al-Bahjah, ada beberapa tempat yang boleh mendaftar di cabang, tidak semuanya. Yang harus mendaftar di pusat, mohon maaf, yang harus mendaftar di pusat hanya 2 program. Program penghafal Al-Quran dan program tafaqquh. Adapun formal bisa di tempat masing-masing. Anda bisa mendaftarkan putra Anda di Blitar sana, karena ingin sekolahkan Blitar, yang formalnya. Anda boleh mendaftarkan formal di Tulungagung, karena Anda ingin sekolah di sana. Anda bisa mendaftarkan anak Anda di Batam sana. Atau Anda ingin mendaftarkan anak Anda di Cianjur, boleh. Untuk formalnya bebas. Sesuaikan. Kalau formal, ya di tempatnya. Tapi kalau untuk tafaqquh sama tahfidz, kita seragamkan di sini. Karena apa? Semuanya nanti dari santri Al-Bahjah harus pernah merasakan di pusat. Tidak boleh tidak. Harus merasakan di pusat. Apapun bentuknya. Agar merasakan keadaan di pusat di sini. Semuanya harus merasakan di pusat. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan dalam perjuangan. Dan semoga perindu-perindu kebaikan, termasuk Anda yang bertanya, dan tetangga-tetangga pesantren, baik yang di Tangerang yang lainnya, semoga dimudahkan mereka dalam mendidik putra-putri mereka. Kalaupun tidak, seandainya harus di Al-Bahjah, di tempat lain. Adapun nanti apa yang Anda rindukan akan kita bukakan nanti semacam di Tangerang nanti untuk madrasah diniyah. Masih belum programnya, masih kita rapikan dulu bangunannya dan yang lainnya. Nanti ada madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu adalah jam sore. Itu bukan untuk anak pondok, untuk anak dari luar. Seperti yang ada di pusat sini ada. Di bagian sini, di luar ini akan kita berikan kesempatan bagi masyarakat luar yang ingin mondokkan. Itu pun tentunya dengan komunikasi dengan ustadz-ustadz yang ada di kiri kanan pondok pesantren. Kita tidak ingin jika di sana sudah ada madrasah diniyah, biarkan madrasah diniyah itu semakin besar. Kita pun tidak akan membuat di situ. Makanya, dan juga di antaranya, pendaftaran diarahkan ke pusat itu untuk saling menjaga. Saling menjaga. Di antara para asatid. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ustadz-ustadz di kiri kanan pondok, alhamdulillah baik-baik semuanya. Baik ini di Tangerang, di Bogor, di Masya Allah. Mereka mendukung dengan semangat. Termasuk yang ada di Sendang sini, kita tidak akan membuka madrasah diniyah sore di pondok, kecuali setelah mendapatkan restu daripada ustadz-ustadz yang ada di kampung sana. Selagi di kampung sudah ada, kita tidak akan membuat. Kenapa? Biar masyarakat kampung belajar di situ. Kita tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Kita hanya bisa menyelesaikan yang kita mampu, begitu saja. Tidak akan semuanya kita tampung, nggak bisa. Allah